Istaikum Tadimussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai, tahan dulu ya. Aini Syafira, Dania Putri, Hana Tika Muslimah, Herol Landika, Lana Adel Saputra, Melita Apriliani, Nagita Ardila, Randy Irawan, Restu Eradita, Gastri, Tata Aisyah Nur Fadila. Yakin? Itu PPT tuh. Ya situ. Bukan, pasti kan itu. Iya. Udah kok. Yang atas. Atas lagi. Pojok atas kan, ujung.
ada semoga ke buku nanti ada buku ini SS kurang lebih Mana Jaidan? yang akhir kan lu bilang ya nih yang ada di atas meja Adab terhadap guru adalah sikap hormat, sopan santun, dan menghargai guru. Sebagai orang menyampaikan ilmu, adab ini mencakup tutur kata yang baik, kepribadian juga yang baik, perilaku yang lembut, dan kepatuhan terhadap bimbingan guru selama proses belajar. Adab merupakan sebagai yang penting dari akhlak seseorang siswa untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Kenapa adab dulu baru ilmu? Ada yang tahu tak? Kenapa adab dulu baru ilmu? Nah, karena adab lebih penting dari ilmu. Kalau orang yang punya ilmu, pasti orang itu punya adab. Jadi begitu. Lanjut. Pentingnya menghormati guru yang pertama. Guru adalah perilaku bahasa kata-kata. Guru adalah perantara ilmu dan ilmu tidak akan bermanfaat tanpa adab. Yang kedua, melahirkan keberkahan karena menghormati guru membuat perasaan belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan penuh rasa saling menghargai. Yang Jadi kalau kita tuh menghargai guru, pasti kita tuh misalnya suka dengan guru tuh. Misalnya suka sama kakak, nih senangnya sama pelajaran kakak nih. Jadi kalian pasti sopan. Jadi kita tuh harus menghormati lah guru apapun yang masuk, harus saling menghormati. Karena beliaulah yang membimbing kita. Nah, yang ketiga, yang keempat, manfaat ilmu membangun karakter mulia seperti disiplin, sopan, bertanggung jawab, dan rendah hati yang dipelajari. Yang terakhir, menumbuhkan hubungan baik antara guru dan siswa sehingga pembelajaran lebih efektif. Kalau kita hubungan baik dengan guru itu pasti kita belajar kayak senang, semangat, ya kan? Lanjut. Bentuk-bentuk adab kepada guru. Yang pertama, adab kita saat dijelaskan guru sudah, misalnya kakak ibu lagi jelasin ke kalian, pasti kalian dengarkan yang baik. Yang kedua, ada di luar kelas. Di luar kelas itu juga ada adabnya. Kita harus menghormati guru. Kalau ketemu guru di jalan harus salamin. Kalau juga kebiasaan kakak tengok-tengok, ibu tengok-tengok tuh. Kalau misalnya guru lewat, itu kan misalnya kalian duluan lewat nih, guru ada di belakang kalian. Kalau bisa minggir dulu kayak gini. Karena beliau siapa tahu beliau yang lebih cepat-cepat gitu kan, menghargai gitu. Yang terakhir, adab terhadap guru yang tidak hadir. Nah, kalau guru yang tidak hadir, biasanya guru tuh kalau udah hadir tuh biasanya ngasih tugas. Nah, hargailah guru yang ngasih tugas tuh, kerjain apa yang disuruhnya yang baik dan tertib. Dan boleh juga kalian tuh udah boleh cerita guru nih jangan gitu, udah boleh ya. Lanjut, dampak tidak berada kepada guru yang pertama itu ada ilmu tidak berkah atau sulit dipahami. Itulah kalau kita tuh dah ada adab sama guru, misalnya satu guru kalian dah sukanya sama ibarat kita nih pelajarannya kayak ini baik. Nah, dari situlah mulai ada kamu tuh kurang. Karena menghargai guru itu sangat penting. Yang kedua, guru merasa tidak dihargai sehingga suasana kelas terganggu. Misalnya kakak lagi ngajar nih, kalian sibuk masing-masing kan, jadi tidak kondusif kelasnya gitu. Nah, yang ketiga, timbul masalah kedisiplinan yang merugikan siswa sendiri. Karena gara-gara kedisiplinan tadi, jadi gurunya kurang menjelaskan karena kalian tidak mau dengarin gitu. Yang keempat, merusak citra diri siswa sebagai pelajar. Yang kelima, menghambat proses pembelajaran bagi satu kelas. Hadis terhadap guru.
minna ma lam yarham saghirana wa ya'rif haqqan kabirina wa la ya'lamu li'aliminal haqqo. Yang artinya bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Yang ketujuh, contoh kasusnya itu sepertinya misalnya siswa bermain HP, tidak mendengarkan guru saat guru menjelaskan, tidak memotong percakapan guru. Yang kedua, sikap yang tidak benar yang benar, menjaga fokus saat guru menjelaskan dan tidak bermain HP di saat jam pelajaran kecuali dibolehkan. Cara menumbuhkan adab kepada guru. Yang pertama, menata niat belajar untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Kita tuh kalau nak belajar tuh pasti ada niat dulu kan? Kakak jelasin deh ya, karena laptopnya mau mati. Menata niat belajar untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berlatih sopan santun dalam berbicara. Berarti kita tuh harus melatih lah dari sekarang nih kalau misalnya kita kurang santun kepada guru gitu. Jadi kita harus berlatih dan mulai dari sekarang sopan santun kepada guru. Yang ketiga, menghormati waktu guru. Yang keempat, tidak menyakiti hati guru melalui perkataan dan perbuatan. Yang kelima, selalu mendapatkan guru agar diberikan kesehatan dan kelapangan. Yang terakhir, ibu nanti kasih soal kuis ya. Lagi adalah jajan-jajan nanti kasih. Soalnya tadi ada di dalam yang kakak jelasin tadi. Lagi siapa yang jawab lagi dikasih. Sudah siap semuanya? Bacakan hadis yang berkaitan dengan adab kepada guru. Stop. Angkat tangan ya, irfa yadai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina wa la ya'lamu li'alimina haqqa. Artinya bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Benar sekali. Jadi bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Selanjutnya, yang kedua, mengapa menghormati guru dapat melahirkan keberkahan? Irfa yadai. Kalau ada yang tahu angkat tangannya. Mengapa menghormati guru dapat melahirkan keberkahan? Ada yang tahu enggak? Nyerah? Jadi jawabannya tuh karena menghormati guru menunjukkan ketulusan dalam menerima ilmu, sehingga ilmu lebih mudah dipahami. Lanjut soal ketiga ya.
Mengapa tidak boleh memotong pembicaraan guru? Kan tadi jelas kalau kita memotong pembicaraan guru kan berarti kurang sopan. Sopan. Lanjut soal berikutnya. Hikmah adab kepada guru. Ini Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ilmu dan pengetahuan, membangun karakter yang baik, membangun hubungan yang harmonis, mengembangkan rasa syukur. sebutkan contoh salah satu hikmah adab kepada guru tadi yang disebutkan ini tadi ada di LKS. Kan di LKS kan ada keterangan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ilmu dengan pengetahuan. Buatkan contoh itu. Salah satu aja. Yang pertama itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh contohnya tuh seperti ini. Kita ibu lagi ngajar di sini, kalian menghormati ibu. Nah, berarti kalian sudah mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, menghormati ilmu dan pengetahuan. Kalian ibu terangin, kalian mendengarkan. Sudah memahami itu, berarti kalian menghormati ilmu dan pengetahuan. Membangun karakter yang baik berarti membangun karakter yang baik berarti misalnya kalian sampai kayak tadi mendengar ibu kan, berarti kamu sudah membangun karakter yang baik. Bisa menghargai. Ya, bisa menghargai. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis. Sama kayak tadi, Kayak damai kelasnya. damai kelas, tentram, karena kalian menghargai gurunya. Bersyukur karena sudah dikasih ilmu. Udah paham semuanya? Tadi cuma bisa jawab Tata sama ini ya. Nanti kakak kasih dopres ya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.